Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sudi with Novel TR. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengertian HTML bagi software engineer. Nah, HTML ini sangat penting ya, sangat penting sekali bagi software engineer karena merupakan basic dasar dari mempelajari website-website yang menggunakan HTML tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu HTML. Nah, jadi dari HTML ini kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language ya. Jadi ini adalah langkah-langkah fundamental dari software engineering ya, terutama yang berfokus pada pengembangan web ya. Jadi ini adalah berikut penjelasan dari pentingnya mempelajari HTML. Jadi dari dasar pengembangan web dulu nih. Dari dasar pengembangan webnya, nah, jadi di sini adalah markup ya yang digunakan untuk membuat struktur dan konten halaman web. Sebagai fondasi dari semua situs web, pemahaman yang baik tentang HTML ya juga memungkinkan software engineer untuk merancang dan mengembangkan halaman web yang efektif dan responsif. Juga HTML menyediakan kerangka kerja untuk berorganisir elemen-elemen seperti teks, gambar, dan tautan, sehingga memudahkan dalam menyusun informasi secara terstruktur. Selanjutnya itu ada integrasi dengan dari HTML ini bisa kita lihat dia banyak menggunakan intinya HTML ini juga berdiri ya. Juga HTML ini biasanya disebutkan dengan codingan CSS, style sheet. Jadi CSS juga digunakan untuk mempercantik ya tampilan halaman, juga bergambar untuk lebih dari tampilan website menggunakan HTML dan CSS ya. Jadi ketika seorang software engineer menggunakan kedua ini ya, HTML dan CSS, ya, dapat lebih mudah mengintegrasikan keduanya ya. Dengan teknologi ini juga ya dapat menciptakan aplikasi web yang dinamis dan menarik ya. Jadi selanjutnya ada aksesibilitas dan SEO. Jadi penggunaan tag HTML ini ya tidak hanya untuk membantu dalam perorganisasian konten, tapi juga meningkatkan aksesibilitas situs web. Ya, mesin mencari dan alat bantu seperti screen reader dapat lebih mudah memahami konteks yang disajikan. Ya, ini lebih penting dalam konteks SEO ya, ataupun search engine optimization, di mana struktur HTML yang baik dapat meningkatkan peringkat situs di hasil pencarian. Ya, jadi memungkinkan aksesibilitas yang baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi HTML. Ya, jadi yang pertama, fungsi HTML yang pertama adalah berfungsi untuk membuat website. Ini pasti ya. Karena HTML sendiri ya bisa kita lihat ya, bahasa pemrograman yang dia pasti membuat website ataupun mengarahkan ke website-website. Ya, jadi untuk pembuatan website HTML ya, jadi biasanya berpasangan dengan CSS ya. Eh, untuk mempercantik dan juga memakai JavaScript yang berguna untuk memberikan animasi dan kontrol fungsi. Ya, jadi tanpa lengkapnya CSS dan JavaScript ini ya HTML yang ketika disajikan itu hanya biasa saja gitu. Lalu yang kedua berfungsi sebagai hyperlink. Nah, apa sih hyperlink itu ya? Jadi hyperlink ini yang mengarahkan kamu berpindah dari halaman melalui teks tertentu yang sudah terdapat di kondisi dalamnya. Jadi HTML adalah bahasa pemrograman yang juga memiliki peranan yang penting juga dalam ranah SEO ataupun search engine optimization ya. Karena berkat HTML inilah pemilik website bisa mengarahkan pengguna ataupun membaca ke halaman website yang lain ya. Intinya halaman dari website tersebut bisa kita klik, jadi kita bisa berselancar di dalam dunia website tersebut. Selanjutnya fungsi HTML yang ketiga dan keempat dan juga kelima, ini ada sebagai pondasi website. Nah, jadi banyak ya para software engineer menggunakan HTML adalah sebagai dasar acuan yang untuk membuat website ya.
Karena mau bagaimanapun, ketika mau membuat website, ketika membuat website itu harus dibarengi dengan, HTML dan dipercantik dengan JavaScript dan juga CSS. Lalu yang keempat berfungsi untuk menambah multimedia pada website. Ya, jadi website yang menarik, jadi pembangunan, website ini dengan menggunakan multimedia, ya, merupakan hal yang menarik ya dan tidak membosankan ketika, seorang pengunjung website mengunjungi website yang dibuat melalui HTML dan tercantik dengan CSS dan JavaScript. Lalu yang kelima, sebagai penanda teks dan bagian website. Ya, jadi bahasa markup yang satu ini, juga memiliki fungsi lain sebagai penanda teks maupun bagian pada website. Jadi HTML adalah bahasa pemrograman yang bisa menandai kalimat dengan cetak tebal maupun miring dengan kode tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara menulis teks HTML? Jadi setiap HTML yang memiliki tag yang wajib kamu pelajari ya, dan itu harus ada di dalam HTML. Nah, seperti di sini saya akan, menunjukkan beberapa contoh-contoh tag HTML. Seperti yang pertama di sini adalah, buka kurung, tanda seru, doctype HTML, tutup kurung. Ya, jadi ini, sebagai untuk mendeklarasikan, tipe dokumen. Yang kedua ada, buka kurung siku HTML, ya ini adalah tag utama dalam HTML. Nah, yang ketiga, buka kurung head, keempat buka kurung siku title, dan yang terakhir, nah ini adalah, buka kurung siku body. Nah, ini adalah, satu kesatuan dari kerangka HTML yang harus kita buat. Ya, ini adalah tag HTML-nya. Jadi juga tag HTML ini, ketika kita sudah membuat, deklarasi dari tag HTML tersebut ya, dari kelima bagian ini, dan juga ketika kita ingin, membuat suatu teks-teks, ya jadi diharuskan untuk menggunakan huruf yang kecil. Jadi meskipun HTML tidak, sensitive case ya, dalam penulisannya, ya artinya kalau bisa menggunakan huruf besar atau huruf kecil, ya tergantung, si pemilik website bisa mengubahnya gitu. Ya tapi tetap menggunakan, huruf kecil saja sebaiknya agar mudah dibaca dan mudah, ya diketik gitu. Jadi ini adalah contoh, penggunaan huruf kecil, ya jadi, ketika kita menggunakan huruf kecil ataupun ingin mengetik, menggunakan, teks yang akan muncul di website, ya kita akan mengetik dengan buka kurung siku, P, menulis HTML, buka kurung siku, slash P, tutup kurung siku, seperti itu ya kurang lebih. Oke, lalu ini ada tampilan kerangka HTML. Jadi ini adalah tampilan kerangka utama dari HTML ya, terdiri dari, doctype, HTML, head, body, dan ditutup dengan HTML juga, gitu. Dan juga ini yang sebelah kanan ada struktur HTML ya, terdiri dari 3 yang tidak bisa kita lupakan. Yang pertama ada tag, yang kedua elemen, yang ketiga atribut. Di sini saya akan, menunjukkan beberapa contoh HTML. Contoh beberapa HTML yang pertama adalah HTML basic ya, seperti yang kita bisa lihat HTML basic adalah, kerangka HTML yang pertama yang seperti kita tunjukkan di gambar sebelumnya, seperti ini. Lalu contoh HTML yang kedua adalah image ya. Jadi image ini adalah fungsinya, untuk memunculkan gambar yang berada di website ya. Ketika kita mengunjungi website tersebut, itu harus menggunakan, contoh-contoh HTML ya dengan kerangka seperti ini yang di bawah ya. Lalu yang ketiga menggunakan font ya. Jadi keunikan warna ataupun website-website yang bisa kita lihat itu, dia menggunakan font-font khusus ya. Bisa kita lihat di sini contohnya di bawah, dia menggunakan, style font family atau font font family Georgia. Lalu yang keempat ada anchor text yang terakhir. Jadi ini berisi potongan teks yang bisa diklik ya, yang dimana ini adalah markup language yang berperan penting dalam dunia SEO ya, karena dengan HTML ini kita bisa membuat anchor ya, ataupun kita bisa ya mengunjungi halaman-halaman yang lain. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa dipelajari bagi para, pemula ataupun bagi yang ingin mempelajari sebagai software engineer. Terima kasih.
Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.